Ustadz Andri Kurniawan ini viral, kontroversial, kadrun. Saya lihat, waduh viral tuh, kadang-kadang potongan-potongan videonya. Salah satunya adalah Ustadz mengungkapkan bahaya tentang komunisme. Ya. Sejauh mana Ustadz meyakini bahaya komunisme di Indonesia itu, Ustadz? Memang bahaya tentang komunisme ini benar-benar setelah saya mencoba untuk mengamati, ternyata Partai Komunis Cina itu menjadikan Indonesia sebagai target, itu bahkan menjadi bahan perbincangan utama itu justru pada tahun 1986. Tapi tiba-tiba ada Perpres nomor 17 2022. 2022 Ya. Presiden Jokowi minta maaf atas pelanggaran HAM masa lalu, termasuk diantaranya dalam peristiwa G3 ProSP. Kok bisa begitu? Benar-benar ini kalau saya mendengar itu, saya ucapkan kalimat istirja. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dan kita harus bahu-membahu bersatu untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama dari ancaman ideologi komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, apalagi kita di channel yang keren jadi. Sobat sekalian, saya sedang bersama tamu istimewa saya dari Malang jauh-jauh ya, bertemu di suatu tempat namanya Ustadz Andri Kurniawan. Kalau namanya saja nggak kelihatan Ustadz, ya kan? Looknya, itu pasti Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tad. Kayaknya perlu sedikit. Jauh gitu ya. Tad, saya diminta beberapa Sobat RH. Saya menyebut komunitas saya yang nonton ini Sobat RH. Itu undang dong sekali-sekali Ustadz Andri Kurniawan. Jadi qadarullah. Waduh, ternyata kita ketemu di satu tempat di acara yang sama. Masya Allah. Ustadz masih lama mau pulang ke Malang. Masya Allah, tabarakallah. Itu memang pertama Tad, ketika video ini diambil kita menjelang puasa. Mungkin ada baiknya juga Ustadz mengucapkan selamat beribadah puasa kepada Sobat RH, dan juga barangkali ada semacam pesan atau sharing menjelang puasa ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW memberikan ungkapan ketika memasuki Syahrul Mubarak, yaitu Syahrul Ramadan, dengan ungkapan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bahkan pernah Rasulullah juga mengungkapkan marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa al-mutahhir yang mensucikan itu? Rasulullah berikan jawaban, qala al-mutahhiru Syahrul Ramadan yutahhiru minad dunubi wal ma'asi. Jadi yang dimaksud dengan yang mensucikan itu adalah bulan Ramadan yang bisa mensucikan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ayo, ini kesempatan emas bagi kita semuanya untuk memanfaatkan momen bulan Ramadan itu untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tujuan Allah mensyariatkan ibadah saum pada bulan Ramadan, kita akan diberikan satu derajat puncak manusia di sisi Allah, yaitu muttaqin. Sebagaimana yang kita lihat, harta yang kita miliki, jabatan, pangkat, kedudukan yang kita miliki, martabat, keturunan yang kita miliki,
bukan merupakan ukuran tunggal kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Akan tetapi kemuliaan seseorang di hadapan Allah hanyalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Ayo kita manfaatkan momen bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Ya, sobat semuanya ya, Ustadz Andri Kurniawan ini viral, kontroversial, kadrun. Karena dalam politik kita pokoknya yang suka mengkritik pemerintahan dan apa saja yang berbau pemerintahan itu namanya kadrun ya. Yeah. Dan saya lihat, waduh viral tuh kadang-kadang potongan-potongan videonya. Yeah. Salah satunya adalah Ustadz mengungkapkan bahaya tentang komunisme. Ya. Yeah. Tentu tanpa menyebut siapa dan lain sebagainya. Yeah. Memang sejauh mana Ustadz meyakini bahaya komunisme di Indonesia itu, Ustadz? Ya, memang bahaya tentang komunisme ini benar-benar setelah saya mencoba untuk mengamati, ternyata Partai Komunis Cina itu menjadikan Indonesia sebagai target itu, bahkan menjadi bahan perbincangan utama itu justru pada tahun 1986. 1986 itu Partai Komunis Cina mengadakan Kongres Partai Komunis Cina. Nah, hasilnya ternyata disimpulkan ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi Undang-Undang Anti Komunis, TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Kemudian hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Kemudian hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam Indonesia masih solid. Itu makanya bahkan sampai itu tahun 86 itu 86 Kongres ya. Kongres Partai Komunis Cina. Itu hasilnya ternyata ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia itu. Dokumen itu dibaca di mana? Itu banyak sudah bisa kita lihat di media-media, sumber-sumber media-media informasi internasional, juga banyak dipublish oleh beberapa media di Indonesia. Ya. Nah, sekarang itu kan kondisi 1986. Ya. Lalu pernyataan viral Ustadz itu tahun sekitar tahun 1999. Bukan. Ya, sekitar tahun 2000-an lah. 2000-an ya. 2000-an. Ya. Dan sekarang kondisinya dianggap makin ternyata sudah semua lini sudah. Luar biasa. Misalnya Ustadz, kita kan bicara untuk menyelamatkan negara ya, karena kita cinta negara, tidak ingin negara ini dikuasai oleh pihak asing. Kalau kita bicara Cina itu bukan berarti etnis di sini, tapi negara Cina yang ideologinya komunis dengan partainya Partai Komunis Cina. Ustadz mengatakan segala lini itu misalnya apa? Contohnya? Contoh saya mendapatkan info langsung dari Profesor Salim Said dalam video pendek di medsos. Beliau mengatakan sekarang istilahnya gerakan komunisme di Indonesia itu benar-benar sudah luar biasa. Bahkan kita lihat kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, itu luar biasa. Bahkan di parlemen itu hampir kurang lebih 200 lebih, 200 lebih itu duduk di DPR RI. Saya mencoba untuk melakukan 200 lebih. Periode sekarang? Periode yang kemarin itu. Yang 2019. 2014, 2019? Ya, 2014, 2019. 200 lebih. 200 lebih. Anak keturunan. Bahkan saya mencoba untuk tabayun ke Komisi 7 DPR RI, yaitu Pak Ridwan Hisam. Ya, Pak Ridwan Hisam. Dari kebetulan tetangga saya. Dari Dapil Malang juga? Ya, kebetulan tetangga di rumah beliau di Permata Jingga, Pak Ridwan Hisam. Saya dapat info kader-kader komunis yang duduk di DPR RI itu sudah 200 lebih. Benar apa enggak? Benar, Ustaz. Benar. Oh, ini ya nanti kalau misalnya yang bersangkutan berkeberatan ya kita kasih hak jawab ya. Tapi itu pertanyaan Ustadz yang diajukan ke beliau pada tahun
Yang 2019 gitu ya. Maksudnya pada tahun berapa menyampaikannya? 2022. Oke, 2022. Ya. Tapi untuk periode yang 2014, yang kemarin itu, 2019. yang 2019 itu. Kalau sekarang, kalau di DPR sekarang? Saya kira lebih banyak dari itu. Oke, perkiraan bisa jadi. Oke. Ya. Ini salah satu indikator. Indikator lain bahkan yang jadi bupati, wali kota banyak. Gitu. Oke. Ya, staf menteri seperti kita lihat itu sampai 2 periode itu. Iya. Luar biasa. Ya. Oke, Ustadz. Ya. Lalu kalau kita meyakini segala lini itu mulai dimasuki oleh komunisme, pengaruh China ya. Sekali lagi komunisme dari China. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Ustadz? Yang pertama, rakyat Indonesia dalam hari ini wajib untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari bahaya ideologi komunisme. Karena ini sangat-sangat membahayakan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita tidak lepas, kita harus setback, menengok sejarah. Peristiwa 1948 di Madiun. Berapa itu? Ribuan santri, ya kan? Ratusan ulama dan keluarganya dihabisi dengan cara-cara biadab. Bahkan 156 anggota TNI di kawasan Goreng-Gareng itu luar biasa itu. Itu salah satu korban kebiadaban PKI Madiun. Ya? Belum lagi pondok pesantren Gontor. Luar biasa di Magetan, Takaran Magetan. Luar biasa. Sadis itu. Dan sangat-sangat kecil. Yang puncaknya 1965. Peristiwa G30 SPKI. Lalu kita bicara tentang rakyat. Indonesia waspada. Loh, rakyat ini kan sangat bergantung kepada pemerintahannya juga. Jadi memang pemerintah, saya memohon kepada elit negeri ini untuk konsisten terhadap konstitusi yang ini sudah menjadi pijakan dari kita sebagai rakyat Indonesia, yaitu tentang TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Jadi ideologi komunis ini benar-benar diharamkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, ini kita harus tegakkan itu. Kita dan juga penguasa, elit, khususnya elit negeri ini. Tapi tiba-tiba ada Perpres nomor 17 tahun 2023, di mana Presiden 2022 Presiden Jokowi minta maaf atas pelanggaran HAM masa lalu, termasuk diantaranya dalam peristiwa G30 SPKI atau pemberontakan komunisme ini. Kok bisa begitu? Nah, ini benar-benar ini kalau saya mendengar itu, saya ucapkan kalimat istirja. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Otomatis ini implikasinya dahsyat. Artinya sejarah bisa berubah. Yang tadinya pelaku G30 SPKI itu adalah PKI. Nah, otomatis dengan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 itu, otomatis sejarah akan berubah. Jadi sehingga akhirnya korbannya bukan lagi umat Islam dan TNI. Akan berubah, korbannya adalah PKI. Jadi ini sejarah akan, dan umat Islam serta dan TNI menjadi pelaku. Ini implikasinya, ya Allah, sangat-sangat luar biasa. Dan ini akan memancing konflik horizontal. Itu. Makanya kenapa Menhan yang dulu, Jenderal Purnawiraman Ryemizet Triakudu, ketika beliau diminta untuk membongkar korban masalah komunis ini, beliau tidak mau. Beliau satu-satunya menteri yang tidak mau melakukan itu. Karena apa? Ini implikasinya akan terjadi konflik horizontal, dan ini otomatis akan membahayakan bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ustadz, karena kita tahu Ustadz lelah, saya juga agak capek juga kan, karena panas sekali tempatnya juga, sudah mulai panas. Closing statement. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tantangan kita baik internal maupun eksternal itu sesuatu yang sunatullah. Akan tetapi kita diberikan spirit, kita diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis, jangan kamu merasa inferior, jangan kamu merasa marginal. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi. Coba
dalam ayat ini Allah gunakan kata a'la. A'la itu isim tafdhil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia itu bisa unggul, bisa tinggi, bisa punya al-izzah? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kuncinya. Manakala kita menjadi hamba Allah sebagaimana yang seringkali didengungkan oleh elit negara ini, imtak, yaitu iman dan takwa. Manakala iman dan takwa ini benar-benar sudah menghunjam, dan insya Allah kita tantangan baik internal maupun eksternal itu, insya Allah kita akan bisa lalui bersama. Dan kita harus bahu-membahu bersatu untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama dari ancaman ideologi komunis. Saya kira gitu. Oke, sahabat sekalian, itu Ustadz Andri Kurniawan. Oh sorry, setelah di Malang mengasuh pondok pesantren juga? Ya, pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Firqatun Najiyah. Oke, Ya. Al-Firqatu An-Najiyah. An-Najiyah. Iya. Ya, itu saja sahabat sekalian. Iya. Kapan-kapan kita akan bisa ketemu lagi, baik langsung maupun Zoom meeting. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya, dengan isu-isu lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keren ya.